Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Ajananta dengan NIM 2305112731. Saya akan membuat video untuk UAS Sejarah Kolonialisme. Ada materi pertama, yaitu Jepang pada masa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang juga memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yaitu Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Nah, dilanjutkan dengan materi politik etis. Politik etis merupakan salah satu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Kebijakan politik etis ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi Hindia Belanda, seperti saat pemerintah Belanda mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api Jawa Madura, hingga adanya sistem tram listrik yang mulai beroperasi di Batavia. Selain itu, dalam bidang pertanian, pemerintah Belanda juga mulai membangun irigasi atau sistem pengairan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan sebagai upaya untuk meratakan kepadatan penduduk di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah juga melakukan migrasi ke perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera. Nah, kebijakan politik etis ini berakhir saat Belanda menyerahkan kepada Jepang pada tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, materi tentang organisasi masa pergerakan nasional. Nah, ada beberapa organisasi masa pergerakan nasional, yaitu yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada Muhammadiyah, yang ketiga ada Taman Siswa, yang keempat ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kelima ada Nahdlatul Ulama, yang keenam ada Indis Partij, yang ketujuh ada Perhimpunan Indonesia, yang kedelapan ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, yang kesembilan adalah Gerakan Rakyat Indonesia atau Grindo, yang kesepuluh ada Serikat Islam atau SI, yang ke-11 ada Pergerakan Wanita, ke-12 Indo Sosial, ke-13 Demokratis, dan ke-14 itu Verening atau IDSP atau ISDP. Tujuan organisasi pergerakan nasional di Indonesia adalah untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia dan mendapatkan keadaan yang lebih baik. Beberapa tujuan lainnya adalah: yang pertama, ada menentukan nasib bangsa Indonesia. Yang kedua, mengakhiri penderitaan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran politik. Yang keempat, mengusahakan hadirnya lembaga pendidikan dan sosial. Yang kelima, menghapuskan monopoli dagang pihak luar. Dan yang keenam, memperjuangkan hak serta kepentingan bangsa Indonesia. Nah, itu dia materi dari organisasi masa pergerakan nasional. Selanjutnya ada materi nasionalisme. Nasionalisme Indonesia memiliki beberapa fase, yaitu fase pertama. Fase pertama diawali dengan terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Salah satu organisasi dalam gerakan kebangkitan nasional adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang terbentuk pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo serta para mahasiswa kedokteran Stovia. Nah, Stovia ini sekarang merupakan fakultas kedokteran di UI. Nah, diketahui School of Planning Fund English Arts Stovia adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Nah, Budi Utomo mempunyai program yang mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran yang bersifat sosial. Hal ini karena pada saat itu Belanda masih melarang organisasi politik di Indonesia. Kelahiran organisasi Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, fase kedua, kebangkitan nasionalisme ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada masa ini mulai ada kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa dalam satu negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Diketahui pada 1928, Belanda berhasil menyebarkan perpecahan dengan munculnya perkumpulan kedaerahan seperti Jong Celebes, Jong Java, dan lain-lain.
Hal ini memicu tokoh Indonesia untuk menjobol perkumpulan kedaerahan hingga akhirnya pada 28 Oktober 1928 dikumandangkan Sumpah Pemuda. Baik, itu materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.